Nah, selanjutnya yang keempat, himpunan berhingga dan himpunan tidak berhingga atau tak berhingga. Ini yang sudah kita kenal di macam-macam himpunan kemarin. Jadi di sini disebut himpunan berhingga jika A memiliki n elemen dengan n itu bilangan asli. Jadi ini definisi dari himpunan berhingga. Jika A dikatakan himpunan berhingga jika memiliki n elemen, n-nya itu bilangan asli. Ya. Dan sebaliknya, A dikatakan tak berhingga apabila tidak ekivalen dengan suatu bilangan asli. Ini ada beberapa teorema atau sifat dari himpunan berhingga. Yang pertama, sembarang himpunan bagian dari himpunan berhingga itu merupakan himpunan berhingga. Ya, sembarang himpunan bagian dari himpunan berhingga itu adalah himpunan berhingga. Misalkan kita punya himpunan A itu isinya 1, 2, 3, maka nanti kan dia punya 8 himpunan bagian, semuanya adalah himpunan berhingga. Terus yang berikutnya himpunan kuasa ya. Himpunan kuasa atau himpunan dari semua himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Himpunan kuasa dari himpunan berhingga itu nanti adalah berhingga. Nanti contohnya ya, misalkan himpunan berhingganya itu A isinya 1, 2, 3, maka himpunan kuasa dari A itu ada mulai dari himpunan kosong sampai himpunan A sendiri ada 8 himpunan ya, ada 8 himpunan dari anggota himpunan kuasa itu adalah himpunan berhingga. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, gabungan dua himpunan berhingga itu berhingga. Yang keempat, perkalian kartesius atau cross product dari dua himpunan berhingga adalah berhingga. Ini bisa kita susun, misalkan A itu isinya 1, 2, 3, kemudian B nya itu isinya berapa, misalkan ini A 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian yang B nya nanti isinya 4 dan 5 misalkan begitu ya. Nah, produk atau perkalian kartesius itu kan isinya pasangan terurut ya. Ini misalkan 1,4 terus 1,5. Dan seterusnya ini kan berarti ada 6 unsur ya. 6 unsur ini hasil cross product dari 1, 2, 3 dan 4, 5, ada 6, itu juga berhingga. Nah, kemudian gabungan selanjutnya ya. Selanjutnya sifat atau teorema yang kelima, gabungan berhingga koleksi himpunan berhingga adalah berhingga. Baik, itu beberapa. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah himpunan terhitung dan tak terhitung. Jadi di sini himpunan terhitung itu biasanya disebut himpunan yang countable, kemudian yang tak terhitung itu uncountable ya. Kalau himpunan berhingga namanya finite, kalau tak berhingga namanya infinite. Terus kalau terbilang tadi namanya denumerable, kalau tak terbilang berarti non denumerable. Itu beberapa istilah dari yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini untuk ini himpunan tak berhingga yang tak terbilang ini adalah definisi dari uncountable ya. Himpunan yang uncountable atau tak terhitung.
sini tidak dapat dihitung itu nanti kalau apa namanya sifatnya dia tak berhingga dan juga tak terbilang. Contohnya di sini tadi adalah himpunan bilangan real. Selain himpunan bilangan real tadi himpunan bilangan irasional, dan yang lain yang kemarin kita pelajari di himpunan bilangan itu ada himpunan kompleks, himpunan bilangan kompleks itu juga termasuk uncountable set atau himpunan tak terhitung. Nah, sebaliknya untuk himpunan yang countable atau yang terhitung itu di sini ada. Jadi dia nanti ada dua ya, ada dua jenis. Ini himpunan yang countable itu nanti dia bisa sifatnya berhingga atau terbilang countable. Kalau uncountable yang jelas tadi dia tak berhingga juga tak terbilang. Jadi di sini kalau apa namanya terhitung itu contohnya tadi ya, himpunan yang isinya 1, 2, 3 atau himpunan bilangan asli ya. N itu adalah himpunan terbilang. Jadi N itu termasuk himpunan bilangan terhitung. Ya, selanjutnya ini beberapa hal yang bisa dirangkum. Ini A berhingga jika dan hanya jika A ekuivalen dengan suatu N bilangan asli. Kalau berhingga bisa di apa istilahnya ditunjukkan ada satu bilangan asli yang tepat untuk menyatakan banyaknya himpunan A. Di sini disebut A itu himpunan berhingga. Kemudian jika A himpunan tak berhingga ini tidak ekuivalen dengan sembarang bilangan asli, atau tidak ada bilangan asli yang bisa untuk menyatakan banyaknya himpunan tak berhingga, karena sifatnya tidak berhenti gitu ya. Itu yang tak berhingga. Terus contohnya itu himpunan bilangan asli ya, yang himpunan tak berhingga. Yang berhingga tadi suatu bilangan, kalau di sini himpunan tak berhingganya itu himpunan bilangan asli, himpunan bilangan genap, himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan prima, itu semuanya himpunan tak berhingga. Kemudian A disebut himpunan terbilang itu jika dan hanya jika ekuivalen dengan himpunan bilangan asli. Ini sudah bisa dipahami. Dan yang terakhir tadi ini disebut uncountable ya, tak terhitung, itu jika A tak berhingga juga tak terbilang. Yang terakhir ini seperti semacam pengayaan, ada lemma itu semacam teorema yang istilahnya untuk membuktikan suatu teorema yang susah biasanya ada lemma yang nanti menjembatani begitu. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu sifat ya, beberapa sifat dari himpunan-himpunan yang tadi dibicarakan. Jadi misalkan di sini ada lemma 1, misalkan A dan B himpunan,
kemudian A itu punya himpunan bagian A1 dan A2 yang saling lepas ya. Jadi di sini karena saling lepas, maka kalau unionnya itu adalah A sendiri. Demikian juga yang B, punya B1 B2, ini B2 ya, sebagai himpunan bagiannya yang juga saling lepas atau gabungannya itu adalah B sendiri. Maka di sini kalau A1-nya itu ekuivalen dengan B1 dan A2-nya itu ekuivalen dengan B2, maka nanti A akan ekuivalen dengan B ya, itu nanti bisa dibuktikan. Kalau yang lemma 2 ini misalkan A itu himpunan, kemudian punya himpunan bagian yaitu X dan Y. Nah, kemudian ada fungsi F ya, fungsi di A ini. Kemudian di sini diketahui kalau X-nya itu subset Y, maka di sini A subset Y begitu ya, maka Y-nya lebih besar begitu. Ini maksudnya ini Y besar ya. Maka karena Y-nya lebih besar, maka kalau A dikurangi Y itu nanti kan berarti lebih sedikit dari A dikurangi X ya, maka disitu dikatakan A min Y, subsetnya A min X. Nah, suatu saat bisa sama kalau A dan Y-nya ini sama, kalau X dan Y-nya sama. Kemudian kalau diketahui X subset Y, maka fungsinya nanti juga mengawetkan ya, Fx-nya subset Fy. Beda tadi dengan yang selisih, itu tidak mengawetkan, sifatnya tidak mengawetkan ya. Jadi Y-nya yang asalnya di kanan menjadi di kiri. Kalau fungsinya ini awet ya, yang kiri tetap di kiri, yang kanan tetap di kanan. Baik, itu beberapa hal terkait dengan materi bilangan kardinal yang bisa kita pelajari. Selanjutnya bisa kita coba untuk membahas dari masalah-masalah yang ada pada bab ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.